Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta terlarang di dalam sebuah perusahaan. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langkah kaki Maya menggema pelan di lorong lantai 8, seperti denting jam yang tak pernah berhenti mengingatkan bahwa semuanya harus tetap dalam aturan. Ia selalu datang paling pagi, menyalakan komputer, merapikan dokumen, dan menyesap kopi sambil memandangi gedung-gedung tinggi dari balik jendela. Baginya, kantor bukan tempat untuk bersantai atau mencipta cerita. Ini adalah dunia yang dingin, penuh angka, target, dan disiplin. Ia tidak membenci tempat ini, hanya tidak pernah berharap lebih dari yang tertulis di kontrak kerja. Namun hari itu, suasana berubah sejak suara langkah asing terdengar memasuki ruang rapat besar. Maya menoleh sejenak dan matanya bertemu dengan seseorang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tingginya menjulang, jasnya rapi tanpa celah, dan sorot matanya tajam namun tenang, seolah bisa membaca apapun hanya dalam satu pandang. Itulah Arya Mahardika, direktur divisi yang baru saja ditunjuk menggantikan pejabat lama yang pensiun. Kantor mendadak seperti berhenti sejenak, dan Maya, tanpa ia sadari, menahan napas terlalu lama. Arya memperkenalkan diri dengan suara dalam dan percaya diri. Ia tidak memakai kata-kata manis, namun setiap kalimatnya terasa mengikat. Saat ia berbicara soal target baru dan strategi tim, Maya menangkap satu momen ketika mata pria itu kembali menatapnya, sekilas, namun terasa seperti terlalu lama. Ia buru-buru menunduk, menyalahkan dirinya karena merasa sesuatu yang tidak seharusnya. Ia tahu benar satu hal yang tertulis di buku panduan pegawai, hindari segala bentuk hubungan pribadi dengan atasan langsung untuk menjaga integritas profesionalisme. Namun bagaimana jika rasa itu tidak diundang? Bagaimana jika sesuatu menyusup diam-diam ke dalam hatinya tanpa bisa ia cegah? Sejak hari itu, Maya tak bisa lagi menikmati kopinya dengan tenang. Setiap langkah kaki Arya di koridor membuat jantungnya tak karuan. Ia mengutuk dirinya sendiri karena menjadi seperti tokoh dalam drama murahan, tertarik pada atasan sendiri. Tapi yang lebih ia benci adalah, betapa dalam dirinya, ia tidak ingin berhenti merasakan ini. Maya mencoba menepis perasaan itu dengan bekerja lebih keras. Ia menolak semua ajakan makan siang rekan kerja dan menghindari rapat jika bukan urusan langsung. Namun justru tindakan itu membuat Arya mulai lebih sering memperhatikannya. Ia memuji hasil kerjanya, bertanya soal ide-ide yang jarang ia suarakan, dan bahkan suatu hari menghampirinya hanya untuk mengatakan, "Kamu punya cara pandang yang menarik, Maya." Ucapan itu sederhana, tapi membuat Maya sulit tidur malam itu. Di balik layar komputer dan tumpukan file, Maya mulai menyadari bahwa ia sedang berjalan di garis tipis, antara menjaga karirnya tetap bersih atau membiarkan hatinya memimpin. Dan yang lebih menakutkan dari perasaan yang tumbuh ini adalah satu hal, ia yakin Arya merasakannya juga. Maya mulai merasakan bagaimana keheningan bisa lebih gaduh dari keramaian. Setiap kali Arya memasuki ruangan, udara seakan berubah tekanan, lebih berat, lebih padat. Mereka tidak pernah membahas hal yang di luar pekerjaan, namun di sela-sela diskusi tentang grafik dan anggaran, ada jeda aneh yang selalu muncul. Jeda yang membuat mata mereka terkunci sepersekian detik terlalu lama, dan entah bagaimana, cukup untuk membuat jantung Maya kehilangan ritme. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya khayalan. Tapi khayalan macam apa yang bisa membuatmu gugup saat hanya mendengar seseorang menyebut namamu? Saat Arya memanggilnya ke ruangannya untuk membahas proyek baru, Maya merasa napasnya sesak. Ia duduk di seberang meja, mencoba fokus pada layar presentasi, tapi yang terus ia rasakan adalah tatapan pria itu di wajahnya, bukan pada grafik, bukan pada angka-angka. Seolah ia yang sedang dianalisis, bukan laporan kerja. Pada suatu sore yang hujan, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, Maya masih di ruang meeting kecil, menyusun ulang data. Tanpa ia sangka, Arya muncul dengan 2 gelas kopi hangat dan senyum lelah. "Kupikir kamu belum pulang. Ini, buat teman lembur," katanya sambil meletakkan kopi di sebelah laptopnya. Maya hanya mengangguk, tapi dalam hati,
gelas itu terasa seperti sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar kafein. Mereka berbincang ringan malam itu, tentang pekerjaan, masa kuliah, dan bagaimana keduanya ternyata sama-sama pernah bercita-cita jadi penulis. Dan dalam tawa pelan mereka, ada kenyamanan yang terasa terlalu cepat datang. Keesokan harinya, suasana kantor tak lagi terasa sama. Tak ada yang berubah secara nyata, tapi Maya mulai membaca isyarat-isyarat kecil, tatapan Arya yang mencarinya di ruangan, cara dia sedikit melambatkan langkah ketika berjalan melewati meja Maya, atau pujian halus yang terlontar di tengah rapat besar. Dan Maya, meski terus mencoba menghindar, tahu ia mulai menunggu-nunggu semua itu. Ia bahkan mulai berdandan lebih rapi, sedikit parfum, dan pulang lebih lama hanya untuk berharap momen lembur seperti malam itu terulang kembali. Namun di balik senyuman tipis yang ia berikan pada Arya, ada ketakutan yang tak bisa ia abaikan. Maya tahu, ini bukan cerita cinta biasa. Ini cerita yang jika terbuka, bisa menghancurkan reputasinya, kariernya, bahkan hidup profesional yang selama ini ia bangun mati-matian. Tapi di saat yang sama, perasaan itu telah tumbuh, pelan, namun pasti. Dan yang paling menyakitkan, Maya mulai sadar bahwa semakin ia mencoba menghindar, semakin dalam ia tenggelam dalam tatapan yang tak bisa lagi dibohongi. Malam itu, hujan mengguyur kota tanpa jeda. Gedung kantor sudah sunyi, hanya denting lift dan suara tetesan air dari luar jendela yang terdengar. Maya masih duduk di ruang kerja, menyelesaikan laporan urgen yang harus dikirim ke klien esok pagi. Matanya lelah, tapi pikirannya lebih letih, bukan karena pekerjaan, melainkan karena pertarungan batin yang terus ia jalani tiap hari. Ia mengira lembur akan memberi ruang untuk menjauh dari Arya. Tapi takdir ternyata punya cara lain. Suara pintu terbuka membuatnya menoleh. Arya masuk, menggulung lengan ke mejanya, dan meletakkan 2 bungkus makanan di atas meja. "Aku pikir kamu belum makan," katanya singkat. Maya menatapnya dalam diam, menelan ludah pelan. Ruangan itu tiba-tiba terasa terlalu sempit untuk 2 orang yang sedang berusaha menahan diri. Mereka makan dalam keheningan, hanya sesekali terdengar suara sendok dan gemuruh hujan. Tapi di antara jeda-jeda itu, ada rasa yang menggantung, berat, dan tak terucapkan. Setelah makan, Maya berdiri di depan jendela besar, menatap kelap-kelip lampu kota yang terlihat redup di balik hujan. Arya mendekat, berdiri di sisinya. "Kamu tahu," suaranya lirih, "aku selalu berusaha menjaga jarak. Tapi entah sejak kapan itu jadi lebih menyakitkan daripada mendekatimu." Maya memejamkan mata. Kata-kata itu seperti kunci yang membuka semua perasaan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ia tahu ia tak boleh merespons. Tapi tubuhnya gemetar, dan saat ia menoleh, tatapan mereka bersatu, penuh luka, rindu, dan penyangkalan yang tak lagi mampu mereka pertahankan. Tanpa aba-aba, Arya menyentuh tangan Maya. Sentuhan kecil, tapi cukup untuk menggetarkan dunia yang selama ini mereka pertahankan agar tetap seimbang. Maya tidak menarik diri. Ia tahu ini salah, ia tahu ini bisa menghancurkan segalanya. Tapi saat itu, tak ada ruang untuk logika. Yang tersisa hanya 2 hati yang terlalu lama saling menahan, dan malam yang terlalu sunyi untuk berkata tidak. Dalam pelukan yang akhirnya terjadi, tak ada kata, hanya keheningan yang membenarkan semuanya. Ketika Maya pulang malam itu, ia duduk lama di dalam taksi yang parkir di depan rumahnya. Tangannya masih gemetar, matanya kosong menatap jalan. Ia baru saja melangkah ke dalam ruang yang tidak seharusnya dimasuki. Tapi yang paling mengusik bukanlah rasa bersalah, melainkan rasa damai yang justru muncul setelahnya. Cinta ini salah, tapi mengapa rasanya begitu benar? Hari-hari setelah malam itu berubah menjadi siksaan halus bagi Maya. Di depan rekan-rekannya, ia tetap menjadi analis keuangan yang teliti dan tenang, namun di dalam dirinya, badai tak pernah reda. Setiap kali bertemu Arya di lorong atau rapat, mereka saling bertukar pandang sejenak, lalu segera berpaling seolah tidak ada apa-apa. Tapi hati mereka berteriak. Maya mulai merindukan hal-hal kecil, suara napas Arya saat berdiri di dekatnya,
senyumnya yang samar ketika menyodorkan laporan, bahkan keheningan mereka saat bersama. Namun, semua itu kini harus tersembunyi di balik kedok profesionalisme yang kian menyesakkan. Hubungan mereka berjalan dalam bayang-bayang. Mereka mencuri waktu, bertemu diam-diam di tempat yang jauh dari pusat kota, atau sekadar berbagi pesan tengah malam yang hanya berisi, "Kamu baik-baik saja." Namun, dunia tak pernah sepenuhnya buta. Bisikan kecil mulai beredar di kantor, Arya terlalu sering memuji Maya, terlalu sering memanggilnya ke ruang pribadi, terlalu sering terlihat berdiri terlalu dekat. Maya mulai merasa diburu oleh tatapan curiga dan pertanyaan samar yang disisipkan dalam candaan. Puncaknya terjadi saat Maya dipanggil oleh pihak Hari. Dengan suara datar, mereka menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Apakah Anda memiliki hubungan di luar profesional dengan Bapak Arya Mahardika? Maya tercekat. Ia ingin menyangkal, ingin mempertahankan semuanya tetap utuh, tapi matanya mulai berair sebelum kata-katanya sempat keluar. Di sisi lain, Arya juga menerima panggilan dari jajaran direksi. Ia duduk tenang, tapi matanya lelah. Ia tahu waktunya hampir habis, aturan perusahaan sangat jelas, tidak boleh ada hubungan pribadi antara atasan dan bawahan, terlebih jika bisa menimbulkan konflik kepentingan. Malam itu, mereka bertemu di parkiran basement, dalam keheningan yang bahkan hujan pun enggan menyela. Maya menangis di dalam pelukan Arya, tubuhnya gemetar bukan karena takut kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan dia. Mungkin kita harus berhenti, bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tapi Arya menatapnya dengan mata yang tajam namun sendu, "Kau tahu aku tidak akan pernah memintamu memilih antara cinta dan karir. Tapi jika dunia ini memaksa kita memilih, maka aku tahu mana yang harus kulepaskan." Ketika Maya kembali ke apartemennya malam itu, semuanya terasa runtuh. Ponselnya bergetar, sebuah pesan singkat dari Arya, "Besok aku akan bicara dengan mereka. Aku tak akan membiarkanmu sendirian di medan ini." Dan Maya tahu, rahasia mereka sudah retak, dan dunia akan segera memutuskan, apakah cinta mereka layak diperjuangkan, atau hanya akan menjadi luka yang harus dikubur dalam-dalam. Pagi itu, kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Bisik-bisik sudah bergema bahkan sebelum jam kerja dimulai. Maya berjalan dengan langkah berat, menatap layar komputernya tanpa benar-benar melihat apapun. Di ruang direksi, Arya berdiri tegak menghadapi dewan. Ia tak membela diri, tak menyangkal apapun. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan dengan tegas, "Jika harus ada yang pergi, biar saya saja." Beberapa jam kemudian, email resmi tersebar, Arya Mahardika resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Ruangan mendadak sunyi. Maya membacanya dengan mata bergetar, menahan emosi yang nyaris meledak. Saat makan siang, ia pergi ke rooftop, dan menemukan Arya. Sudah berdiri di sana, menunggu. Mereka tidak berkata apa-apa selama beberapa menit, hanya berdiri berdampingan, menikmati angin yang membelai luka mereka. "Aku bukan korban," kata Arya pelan, "aku memilih ini. Karena aku tak ingin mencintaimu diam-diam lagi." Maya menatapnya, matanya sembab, tapi dalam hatinya, ada kedamaian yang baru pertama kali ia rasakan sejak semuanya dimulai. "Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang?" bisiknya. Arya tersenyum kecil. "Kita mulai lagi. Bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua manusia yang saling mencintai." Beberapa bulan kemudian, di sebuah kafe kecil di sudut kota, terdengar suara tawa ringan dan denting cangkir kopi. Maya dan Arya kini duduk berdampingan, bukan sebagai bagian dari perusahaan besar, tapi sebagai pemilik mimpi yang baru. Cinta mereka telah melewati badai, kehilangan, dan pengorbanan. Namun pada akhirnya, mereka menemukan tempat di mana cinta tidak perlu disembunyikan lagi. Karena terkadang, cinta terlarang bukan berarti cinta yang salah, hanya cinta yang belum menemukan waktunya untuk hidup dengan bebas. Beberapa tahun berlalu, Maya dan Arya kini menjalani kehidupan yang jauh dari sorotan perusahaan, tapi lebih dekat dengan diri mereka sendiri. Mereka membuka firma konsultasi kecil, bekerja berdampingan bukan karena struktur jabatan,
tapi karena kepercayaan dan cinta yang terus tumbuh. Di antara tumpukan kertas dan tawa ringan, mereka menemukan makna baru dari kata berjuang bersama. Bukan lagi di bawah bayang-bayang, melainkan di bawah cahaya yang mereka ciptakan sendiri. Seringkali, Maya teringat malam hujan itu, malam ketika semuanya bisa runtuh. Tapi justru dari runtuhan itulah mereka membangun pondasi yang lebih kokoh. Ia sadar, cinta sejati bukan soal mudahnya menyatu, tapi tentang bertahan ketika dunia seolah menuntut untuk berpisah. Dan dari semua risiko yang pernah ia ambil, mencintai Arya adalah keputusan paling berani sekaligus paling benar dalam hidupnya. Kini, setiap pagi mereka menyeduh kopi berdua, bukan di kantor besar, tapi di dapur kecil yang hangat. Mereka masih bicara soal mimpi, soal rencana, tapi kali ini tanpa tekanan, tanpa rasa bersalah. Mereka hidup bukan lagi untuk bertahan di dunia yang membatasi, tapi untuk menciptakan dunia yang memberi ruang untuk cinta yang dulu dianggap salah. Mereka tahu, tidak semua kisah cinta terlarang berakhir bahagia. Namun, cinta yang mereka perjuangkan membuktikan bahwa yang dilarang belum tentu keliru, kadang hanya perlu waktu, keberanian, dan pengorbanan untuk menjadikannya utuh. Dan jika kisah mereka bisa menginspirasi satu hati untuk tetap percaya pada kekuatan cinta, maka semua luka dan perjuangan itu tak sia-sia. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menyentuh hati kalian, dan mengingatkan bahwa cinta yang tulus layak diperjuangkan, meski harus melewati jalan paling sulit sekalipun. Saya doakan kalian semua selalu diberikan kekuatan untuk memilih jalan hidup yang benar, walau berat, dan dipertemukan dengan cinta yang tidak hanya membuat bahagia, tapi juga tumbuh menjadi lebih baik. Terima kasih untuk dukungan kalian di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar cerita-cerita inspiratif lainnya terus bisa hadir untuk kalian semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan jangan pernah lelah percaya pada cinta.